Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Ittiba'ur Rasul atau buah dari mengikuti Rasul. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Setiabudi SPDI MPD. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai. Pengertian ittiba. Secara bahasa, ittiba artinya mengikuti, sedangkan secara istilah, ittiba adalah sikap mengikuti pendapat seseorang, ulama, fuqaha, dan sejenisnya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan oleh mereka. Ittiba juga diartikan sebagai upaya mengikuti semua yang diperintahkan dan dibenarkan Rasulullah SAW, serta menjauhi segala yang dilarang Allah dan Rasulnya. Prinsip dasar perjalanan menuju Allah adalah dengan cara berittiba. Rahasia memuliakan ittiba ini dapat dimulai dengan mengubah kehendak nafsu menjadi kehendak Allah. Islam mewajibkan umatnya untuk berittiba kepada Allah maupun kepada Rasul. Buah dari Ittiba'ur Rasul, seorang muslim yang beriman kepada Rasul dengan mengikuti jejaknya atau ittiba akan memperoleh kedua kebaikan, diantaranya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Untuk kebaikan dunia, yang pertama ada mahabbatullah, cinta dari Allah. Natijah atau buah dari ittiba kepada Rasulullah, jika kita lakukan dengan benar, adalah mahabbatullah, cinta dari Allah, sekaligus maghfirah atau ampunan. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampunimu dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, rahmatullah atau dirahmati Allah. Orang-orang yang mentaati Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau akan memperoleh rahmat dari Allah, karena orang-orang yang mencontohkan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, hidayatullah atau mendapat hidayah. Seseorang yang beriman kepada Rasul akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan Allah yang miliknya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu mempunyai puncak semangat, dan setiap semangat memiliki titik jemu atau resu. Maka, barang siapa kerusuhannya tetap dalam sunnahku, berarti ia telah mendapat petunjuk dari Allah. Dan barang siapa kerusuhannya tidak dalam sunnahku, berarti ia celaka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Ahmad dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, At-Tabarani dan Abu Nuaim. Hadis di atas menegaskan bahwa berkata dalam sunnah Rasul dalam keadaan akan mendatangkan baik petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, petunjuk dari Allah, orang-orang yang beriman selalu berusaha mengikuti Rasul ketika sedang bersemangat atau sedang lesu. Ia tidak akan
membiarkan dirinya hanyut dan terbawa bisikan setan, sehingga membuatnya jauh dari hidayah Allah. Yang keempat, izzatun nafsi atau mendapat kemuliaan. Orang yang mengikuti Rasul dengan ikhlas semata-mata karena mencintai Allah dan Rasul-Nya akan meraih kemuliaan dan kekuatan jiwa di hadapan Allah. Ingatlah, kemuliaan itu terletak pada mengikuti Al-Aziz atau yang memiliki izzah atau keperkasaan dan mengikuti Rasul-Nya. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah di sana. Padahal, kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul dan orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Mutafikun ayat 8. Yang kelima, mendapat kemenangan. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, maka sungguh pengikut atau agama Allah itulah yang menang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 59. Sekarang, kebaikan di akhirat. Yang pertama, mendapat pembelaan. Keberuntungan pasti akan memperoleh oleh Allah mereka yang selalu beritiba kepada Rasul dengan beriman kepadanya, memuliakannya, menolong, dan serta mengikuti, maka mereka akan mendapat pembelaan di akhirat. Yang kedua, keceriaan di wajah. Salah satu beritiba Rasul adalah menghafal, mendengarkan, mempelajari, dan memahami hadis Rasul, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Orang yang mempelajari hadis Rasulullah SAW, menghafal, kemudian menyampaikan apa adanya tanpa menambah atau mengurangi, maka Allah akan membuat wajahnya bersinar dan berseri. Maksudnya, mendorong kita untuk selalu bersemangat, mempelajari, memahami, dan menghafal hadis Rasul. Kemudian, adanya dengan penuh amanah tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Jika kita lakukan, kita berhak mendapatkan wajah yang bersinar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, mujawaratul Rasul atau mendampingi Rasul. Orang yang mencintai Rasulullah, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk beriktibar kepada Rasul dengan mengikuti beliau, maka orang ini akan bersama Rasul di surga. Seperti beliau yang bersabda, artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Tirmizi dan Tabarani Al-Muzam Al-Awsat. Yang keempat, musahabatul akhyar fil jannah. Orang-orang yang kepada Rasulullah akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihan di surga. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Yang kelima, mendapat keuntungan. Orang yang beriktiba akan mendapatkan keuntungan di akhirat dan diberikan tempat terbaik di akhirat. Engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan di akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu baiknya bapaknya atau anaknya, saudaranya atau keluarganya. Ingatlah, sesungguhnya golongan itu golongan orang yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Kedudukan dalam syariat ittiba.
kepada Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan merupakan pintu seseorang yang diterima amal perbuatan di sisi Allah. Kedudukan ittiba dalam syariat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah. Yang kedua, sebagai salah satu prinsip Islam. Yang ketiga, sebagai sebab masuk surga. Yang keempat, ittiba sebagai bukti cinta kepada Nabi. Yang kelima, ittiba adalah jalan untuk mendapatkan cinta Nabi. Yang keenam, ittiba adalah jalan pelaksanaan perintah untuk taat kepada Rasul dan menjauhi ancaman yang terkait dengannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Bila merasa ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.